Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, kami dari Program Pendidikan Guru Penggerak dengan Bapak Ikomang Witarsa sebagai fasilitator dan Ibu Siska Nuryakia sebagai pengajar praktek, dan saya Dewi Irawati, calon guru penggerak. Tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Panduan pertanyaan. 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. 4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya adalah seorang pemimpin yang mampu menerapkan pendekatan komunitas berbasis aset sebagai kekuatan dengan mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah dan sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam mengembangkan kualitas pembelajaran di sekolah. Cara mengimplementasikan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan kelas. Yang pertama, memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru lain dalam mengelola sumber-sumber daya di kelas. Yang ketiga, memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk kepentingan kebutuhan kelas. Yang keempat, berdiskusi dengan murid untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam pengelolaan sumber daya di kelas. Implementasi di lingkungan sekolah. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah atas prakarsa perubahan yang saya rencanakan. Yang kedua, berkolaborasi dengan warga sekolah dalam merumuskan prakarsa perubahan, pelaksanaan, dan refleksi program. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana yang dimiliki sekolah. Yang keempat, memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kelima, menggunakan sumber daya finansial yang ada untuk mendukung peningkatan kualitas belajar murid. Implementasi selanjutnya adalah di lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama, dengan membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, melibatkan orang tua atau wali murid dalam kegiatan pengembangan sekolah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam peningkatan kualitas belajar murid. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti kepolisian, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan lain-lain.
Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, maupun modal agama dan budaya. Yang kedua, jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contoh modal manusia. Guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas, sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Contoh modal fisik. Sarana dan prasarana serta seluruh gedung di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh modal sosial. Norma atau aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah yang dibuat agar murid memiliki kesadaran diri akan pentingnya disiplin positif sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang kondusif. Contoh modal lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Contoh modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengundang guru tamu dari Dudi. Yang kedua, kepala sekolah dapat melaksanakan supervisi akademik berbasis uji. Contoh modal finansial. Memanfaatkan lahan sekolah yang kosong untuk kolam ikan komersil sehingga hasil penjualan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah. Contoh modal agama dan budaya. Kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, gotong royong, senyum sapa salam, dan lain-lain dapat meningkatkan karakter murid sehingga dapat menjadi pribadi yang santun, beretika, dan memiliki rasa empati pada orang lain. Keterkaitan modul 3.2 dengan 8 modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, modul 2.1, modul 2.2 dan modul 2.3 serta modul 3.1. Contoh keterkaitan modul 3.2 dengan modul lain. Modul 1.1. Guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.3.
Seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan dengan modul 2.1, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada diri murid. Modul 2.2, seorang pemimpin dalam mengelola sumber daya harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik sehingga segala keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3, seorang pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya. Contoh keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1. Dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya hanya berpikir aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah, serta lebih banyak berpikir kekurangan atau masalah yang ada di sekolah saja tanpa berusaha mencari solusinya. Setelah mempelajari modul 3.2, saya baru memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan sebagai penunjang kegiatan sekolah, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, modal agama, dan budaya. Seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki sekolah. Pemikiran saya yang sudah berubah setelah mengikuti proses pembelajaran modul 3.2. Yang pertama, terdapat 7 aset utama dalam mengelola sumber daya di sekolah. Yang kedua, guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Yang keempat, gunakan pendekatan berbasis aset, bukan berbasis kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini.